Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa kita boleh kembali berjumpa di dalam malam doa puasa, di mana pada Minggu Sengsara Kristus ini kita bersama-sama merenungkan akan kebaikan Tuhan dan besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dan secara khusus kita merenungkan akan perkataan Kristus di atas kayu salib. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita bersaat teduh, kita siapkan diri. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih oleh karena kasih setiamu senantiasa diberikan kepada kami. Dari pagi hingga pada malam hari ini, kami sungguh boleh merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan yang begitu baik. Dan terlebih lagi Tuhan, kami memiliki anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui karya Kristus di atas kayu salib. Dosa kami diampuni oleh Tuhan dan kami terus mengalami pengudusan itu dari hari demi kesehari. Tuhan, kami serahkan waktu jam yang singkat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Allah, Roh Kudus berkenan bekerja di dalam persekutuan doa puasa kami pada malam hari ini. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan pujian Bawalah Dekat ke Salib-Mu. Kita nyanyikan 3 baitnya berturut-turut. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Salib-Mu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat pada-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak.
dak berhenti yang Saudara, mari kita kembali menyanyikan pujian nomor 166, Salib Hina, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Salib Hina. Di bukit Golgota, tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku, yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu ku kan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ia akan datang pula, bawaku padanya, ke rumahnya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 15 ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan, Markus pasal 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, pernahkah saudara mengalami sebuah perasaan di mana kita merasa Allah meninggalkan kita? Allah tidak hadir di dalam kehidupan kita. Dan ini disebut sebagai spiritual desertion, atau merasa ditinggalkan oleh Allah secara spiritual. Saudara, orang Kristen yang merasa ditinggalkan oleh Allah, itu akan merasa hidup ini tidak ada artinya lagi. Apalagi yang kita bisa harapkan kalau kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Karena Kristus adalah segalanya buat kita.
Dan ketika kita merasa bahwa Kristus tidak lagi bersama-sama dengan kita, ketika kita nggak merasakan lagi hal itu, maka kita akan merasa semua itu akan hilang. Sukacita kita akan hilang, penghiburan kita juga hilang, harapan kita juga hilang, dan semua kesenangan dalam dunia ini itu tidak lagi berarti bagi kita kalau kita merasa sudah ditinggalkan oleh Allah. Saudara, kita akan merasa putus asa dengan hidup ini kalau kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Nah, hal lain yang dialami oleh mereka yang merasa ditinggalkan oleh Allah adalah bahwa hati mereka itu tertutup. Jadi mereka tidak bisa berdoa, mereka tidak bisa menikmati lagi persekutuan doa seperti sebelumnya. Dan ketika ada penderitaan, mereka nggak bisa menanggung penderitaan itu dengan tekun. Mereka mungkin masih mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, bukan lagi mendengarkan dengan penuh kegembiraan, tetapi sangat hambar. Dan mereka pun tidak merasakan akan rasa manisnya dan nikmatnya bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ini merupakan sebuah kondisi yang sangat putus asa secara rohani. Nah, kesedihan pikiran kalau kita alami kondisi ini, kesedihan hati kita itu lebih sulit kita tanggung daripada rasa sakit pada tubuh kita. Saudara bisa menahan rasa sakit secara fisik, asalkan rohani saudara itu sehat. Tetapi kalau jiwa kita sakit, kalau rohani kita sakit, kalau pikiran kita sakit, maka sakit fisik itu akan semakin bertambah parah. Jadi merasa ditinggalkan secara spiritual itu merupakan sebuah penderitaan mental yang paling buruk. Saudara Daud pernah mengalami kondisi ini. Dia mengatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dan dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu? Jadi kita mungkin pada hari ini juga bertanya hal yang sama. Di manakah engkau, Tuhan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, apa yang kita alami, yakni merasa ditinggalkan oleh Allah, itu masih jauh lebih ringan daripada apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, itu benar-benar ditinggalkan Allah. Itu bukan hanya sekedar sebuah perasaan. Dan kondisi itu jauh lebih berat. Dan kondisi itu yang dialami oleh Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan perasaan kita yang merasa ditinggal oleh Allah. Sudah kita masih bisa memahami kalau teman kita yang merasa ditinggalkan Allah. Kita masih bisa memberikan nasihat-nasihat kepada mereka bahwa sesungguhnya, saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan senantiasa ada di dalam hidupmu. Kita masih bisa mengatakan kalimat-kalimat itu, kita masih bisa memberikan nasihat-nasihat itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditinggalkan Allah, kita nggak bisa mengatakan hal yang sama. Karena Tuhan Yesus benar-benar ditinggalkan Allah dan kita pun tidak bisa menjelaskan secara tuntas perkataan Tuhan Yesus ini. Saudaraku, Martin Luther ketika sedang mempelajari teks ini, dia baca, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia duduk dalam ruang belajarnya, bukan selama 15 menit, bukan 30 menit, bukan 1 jam dia merenungkan kalimat yang pendek ini, tetapi selama berjam-jam dia hanya memikirkan satu kalimat ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah jam demi jam, hamba Allah Martin Luther yang luar biasa ini duduk diam.
Dan ketika orang masuk ke dalam ruangannya, mereka melihat hamba Tuhan ini, Martin Luther, begitu asik dalam meditasinya. Sehingga mereka hampir mengira Martin Luther ini sudah menjadi mayat. Karena dia diam, dia tidak bergerak, dia merenungkan akan kalimat itu. Dan ketika dia merenungkan kalimat ini selama berjam-jam, Martin Luther tidak makan, dia tidak minum, tetapi dia duduk dengan mata yang terbuka lebar. Pasti lebih lebar dari mata saya, karena saya sipit. Dia seperti orang yang kesurupan, dia memikirkan kata-kata yang menakjubkan ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Apa artinya ini? Dan saudara tahu, setelah berjam-jam yang panjang dia merenungkan nas itu, di mana dia betul-betul lupa dengan kondisi sekelilingnya, dia kemudian bangkit dari kursinya, dan seseorang mendengarkan dia berkata seperti ini, Tuhan meninggalkan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengerti ini. Dan dia pun pergi. Saudaraku, Eli, Eli, atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini adalah perkataan yang luar biasa dalam. Tidak ada orang yang bisa memahaminya, menjelaskan secara tuntas. Dan saya pun tidak layak menjelaskan kalimat ini kepada saudara. Tapi mari kita coba memahami sedikit saja kebenaran yang agung ini, penderitaan juru selamat kita ini. Seruan Tuhan Yesus ini adalah sebuah seruan yang tidak ada seorang pun manusia yang pernah mengalami kondisi ini. Tidak ada satu orang pun manusia yang pernah mengalami kondisi ini. Hanya Kristus yang pernah mengalami hal ini. Pada waktu Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Allah, maka itu merupakan satu kondisi yang sangat menakutkan. Satu kondisi yang sangat mengerikan. Satu kondisi yang sangat menderita. Ini merupakan satu keadaan jiwa yang geluh. Dan kalimat ini menyatakan kepada kita bahwa Kristus sudah turun ke tempat yang paling dalam. Dia menerima hukuman yang paling kejam. Hukuman neraka ditimpakan kepada anak Allah yang tidak berdosa. Seruan dari kayu salib ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita bisa mengatakan, ini adalah seruan dari neraka. Itu seruan yang keluar dari hukuman keadilan yang diterima karena dosa. Orang-orang yang berada di neraka itu ditinggalkan oleh kasih Allah, ditinggalkan oleh kebaikan Allah. Yang ada di neraka itu hanya tinggal murka Allah. Tapi manusia pun tidak mungkin mengerti perkataan ini. Kecuali dia yang sudah masuk ke neraka, dia tahu bagaimana itu rasanya ditinggalkan oleh Allah. Tetapi yang sudah masuk ke neraka pun, ketika dia merasakan hal itu, saudaraku, itu belum sebanding dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa yang sudah masuk ke neraka, dia akan merasakan bagaimana itu jauh dari kebaikan Allah, jauh dari rahmat Allah. Saudaraku, penjahat yang paling jahat di dunia ini, itu masih merasakan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Mereka yang berada di penjara itu belum ditinggalkan Allah. Mereka yang mengalami kondisi yang sangat sulit sekalipun belum ditinggalkan Allah. Mereka masih merasakan rahmat Allah yang tidak berkesudahan. Tetapi di neraka, hal-hal tersebut sudah tidak ada lagi. Benar-benar sudah ditinggalkan oleh Allah. Hal ini bukan seperti perasaan yang kita alami, di mana kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Di dunia ini kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Tetapi di neraka itulah kondisi ditinggalkan oleh Allah. Tetapi saudara, mereka yang masuk ke neraka pun juga akhirnya tidak mungkin mengerti. Kenapa? Karena yang masuk ke neraka itu adalah orang dengan keadaan berdosa. Sedangkan Kristus tidak berdosa. Sekali lagi perhatikan kalimat ini. Manusia tidak akan mengerti 100% kalimat keempat ini. Kecuali dia mempunyai pengalaman berada di dalam neraka.
Tetapi orang yang masuk dalam neraka adalah orang dalam kondisi berdosa, sedangkan Kristus tidak berdosa. Jadi hanya Kristus yang sungguh-sungguh memahami akan kalimat ini. Kita hanya bisa mengatakan inilah titik terakhir dari perjalanan panjang Kristus mencari kita. Kristus sedang menjalani satu hukuman neraka, dan hukuman neraka itu seperti inilah hukuman itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ketika Tuhan Yesus bertanya dan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan itu tidak pernah mendapatkan jawaban dari Allah. Artinya apa, saudaraku? Seruan di neraka tidak akan pernah mendapat jawaban dari Tuhan. Ketika orang-orang di neraka mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka yang ada hanya penyesalan, yang ada hanya pertanyaan, dan tidak pernah ada jawaban untuk selama-lamanya. Itulah neraka. Saudara, kondisi kita hari ini. Ketika kita merasa ditinggalkan oleh Allah, atau kita mengalami namanya spiritual desersi atau depresi spiritual, saya mengatakan itu tidak seberapa dibandingkan dengan spiritual desersinya Tuhan Yesus. Itu nggak bisa dibandingkan. Lalu bagaimana kita mengatasi ketika kita berada dalam kondisi kita merasa ditinggalkan oleh Allah? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, ketika kita mengalami kondisi kita merasa ditinggal oleh Allah, yang pertama adalah tetaplah beriman kepada Allah. Saudaraku, walaupun Tuhan Yesus mengalami spiritual desersi yang sangat dalam, yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Tetapi kita perhatikan iman Tuhan Yesus itu tidak rontok. Imannya tidak goyah ketika dia berada dalam posisi, kondisi yang paling rendah. Ketika dia berada dalam kondisi yang paling menderita, iman dia tidak goyah. Kenapa kita tahu imannya tidak goyah? Karena dia mengatakan sampai 2 kali, Allahku, Allahku. 2 kali dia memanggil Allahku, Allahku. Luar biasa, saudara. Ini menyatakan bahwa iman Tuhan Yesus dalam kondisi yang sangat menderita ini tidak goyah. Seolah-olah dia berkata, bahkan kalaupun engkau Allahku telah meninggalkan aku belum meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalaupun engkau telah meninggalkan aku karena semua dosa umat manusia ditimpakan kepadaku, dan aku sedang mengalami hukuman neraka, tapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iman Kristus menang, dan tidak ada tanda-tanda lemah terhadap Allah kepada Bapanya. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan telah menarik diri dari dia, karena dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Tetapi dia tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika dia sedang menanggung hukuman neraka itu, maka hatinya diarahkan kemana? Hatinya diarahkan kepada Tuhan. Dia tidak berteriak, Petrus, Petrus, kenapa engkau meninggalkan saya? Dia enggak berteriak seperti itu. Dia juga tidak berteriak, Yudas, kenapa engkau mengkhianati saya? Tidak. Dia tidak memanggil Petrus, Petrus, kemana engkau? Kenapa engkau tidak menolong saya, Petrus? Dia juga tidak memanggil Yohanes, Yakobus, kenapa engkau tidak menolong aku? Bahkan Kristus tidak memanggil ribuan malaikat. Dia hanya memanggil Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, iman yang luar biasa. Ini masih dinyatakan ketika dia berada dalam kondisi spiritual desertion ini. Saudaraku, di dalam pergumulan kita yang paling buruk sekalipun, ketika saudara merasa ditinggalkan Allah, ingatlah, jangan sampai saudara kehilangan iman kepada Allah. Saudara masih punya janji dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara masih punya jaminan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka ada dalam dapur api, tapi ada Tuhan bersama-sama dengan mereka di dalam dapur api tersebut. Dan saudara juga masih memiliki kasih Kristus di mana dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35 sampai 39 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, Paulus berkata, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Dia berkata, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain. Paulus berkata, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Saudaraku, pedang memang tajam. Kematian itu pahit. Tapi kasih Kristus itu manis. Dan kematian bagi Kristus sudah diubah menjadi kemuliaan. Tetaplah beriman kepada Allah, bahkan dalam kondisi paling buruk sekalipun, dalam kondisi paling rendah sekalipun. Dan ketika saudara berada dalam kondisi desersi rohani atau depresi rohani, tetaplah taruh iman saudara kepada Allah. Hal yang kedua, yang mesti kita lakukan ketika kita mengalami perasaan ditinggalkan oleh Allah atau spiritual desertion adalah, kedua, ingatlah bahwa Kristus telah mengalami kondisi ditinggalkan Allah. Saudara tidak akan turun lebih dalam daripada Kristus yang telah turun ke neraka. Tuhan Yesus tahu perasaan saudara yang merasa ditinggalkan oleh Allah. Dia sudah mengalami perasaan yang jauh lebih berat daripada apa yang saudara rasakan. Depresi berat saudara itu bukan bukti bahwa Tuhan menolak saudara. Enggak, saudara. Kalaupun kita mengalami depresi rohani, itu bukan bukti Tuhan menolak kita. Enggak. Kristus kita tahu tidak selama-lamanya ditinggalkan Allah. Dia mati dan dia bangkit. Ada Jumat Agung dan ada Paskah. Ada kemenangan. Ada hari di mana dia menyatakan bahwa pengorbanannya itu diterima oleh Allah Bapa. Saya ingat Kristus sudah mengalami kondisi ditinggalkan oleh Allah. Ada seorang pengkhotbah Puritan, dia sedang berdiri di dekat ranjang dari seorang jemaatnya yang sekarat, yang sudah hampir mati. Dan jemaatnya ini merasa bahwa diri dia sudah berada dalam kegelapan rohani, depresi rohani, merasa ditinggalkan oleh Allah. Berapa lama dia alami itu? Dia merasa dia mengalami itu 30 tahun. Setelah pendeta tua yang baik hati ini berharap anggota jemaatnya yang sedang menghadapi maut ini akan mendapat kedamaian di akhir hidup dia. Dia berharap bahwa dia dapat mati dengan damai. Dan anggota jemaatnya ini adalah seorang Kristen yang terkemuka, saudara. Dia bukan seorang Kristen yang biasa-biasa, dia seorang Kristen yang terkemuka. Dan dahulu dia sangat bersuka cita dengan Sang Juru Selamat. Tapi selama 30 tahun atau lebih dia telah jatuh dalam sebuah kesuraman yang begitu dalam sekali. Dan pendeta ini mencoba mengucapkan kata-kata penghiburan kepada dia. Tapi pria ini berkata, Pak Pendeta, dalam kondisi yang sangat lemah dan mendekati maut, dia berkata, Bapak Pendeta, saya sekarang sedang sekarat. Dan saya merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Dan pendeta tua ini menjawab, tahukah kamu apa yang terjadi atas diri Kristus yang tersalib? Ketika dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan meninggalkan
Dia bukan? Betul, kata pria itu. Dan kemudian pendeta itu melanjutkan pertanyaannya. Tapi di mana Kristus sekarang ini? Di mana dia sekarang ini? Saudara, anggota jemaat yang sedang dalam sekarat di ujung maut itu menangkap maksud pendeta tua ini. Dan dia berkata, saya akan bersama-sama dengan Kristus. Saya akan bersama dengan Kristus dimanapun dia berada. Hati anggota jemaat yang sudah sekarat ini diterangi oleh Roh Kudus. Dan dia dapat satu sukacita yang besar. Ketika sebentar lagi dia mati, walaupun selama ini dia merasa depresi spiritual yang begitu panjang sekali dan tidak mendapat pertolongan. Dia yakin ketika dia mati, dia akan bersama-sama dengan Kristus. Karena diarahkan pandangannya kepada Kristus. Saudaraku, saya berharap tidak ada di antara saudara yang seperti anggota jemaat ini, yang berada dalam kegelapan rohani selama 30 tahun. Desersi spiritual, depresi rohani. Dia ke gereja, tapi dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dan dialami sampai di ujung hidup dia. Tetapi seandainya saudara bertemu dengan orang yang tertekan jiwanya seperti ini, yang mengalami spiritual desertion, atau merasa ditinggalkan oleh Allah, saudara jangan berbicara kasar kepada mereka. Saudara mesti bersikap lembut terhadap orang-orang seperti itu. Mereka sedang mengalami depresi rohani. Bantu mereka keluar dari depresi rohani itu. Kalau tidak, mereka akan tenggelam dalam lumpur yang dalam. Tetap ada harapan, saudara, bagi kita. Tetap ada harapan bagi siapapun yang berada dalam depresi rohani, yang merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetap ada harapan. Bagaimana kondisi saudara pada hari ini? Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Karena Allah sudah meninggalkan Kristus tersalib sendirian. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Atau bahkan membuang salah satu dari mereka yang dia pilih. Tetapi saudara, hanya ada satu hal yang jauh lebih mengerikan. Satu hal yang jauh lebih menakutkan daripada depresi rohani. Satu hal yang jauh lebih menakutkan daripada perasaan ditinggalkan oleh Allah. Yaitu kalau saudara sama sekali tidak pernah peduli terhadap Allah. Masa bodoh Allah meninggalkan saya atau tidak, saya nggak peduli. Kalau saudara mengalami kondisi ini, maka kondisi ini jauh lebih buruk dari depresi rohani. Karena kondisi ini adalah kondisi yang mati secara rohani. Sebuah kondisi yang tanpa Tuhan. Sebuah kondisi yang tanpa harapan. Namun sama sekali tidak kita sadari. Karena firman Tuhan ini menolong kita, saudara, bahwa Allah sama sekali tidak meninggalkan kita. Karena dia sudah meninggalkan Kristus yang menanggung dosa-dosa kita. Dan kita bisa dipulihkan kembali daripada depresi rohani yang mungkin kita alami. Dan kita bisa menolong orang lain yang juga mengalami depresi rohani ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Yang pertama, saudara, mari kita bersama-sama refleksi, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah saudara sedang mengalami sebuah depresi rohani? Merasa ditinggalkan oleh Allah? Mari kita berdiam diri sejenak. Kristus telah ditinggalkan dalam sebuah kondisi yang sangat mengerikan dan dalam kondisi yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh manusia. Dia ditinggalkan oleh karena dosa saudara dan saya, supaya kita tidak pernah ditinggalkan Allah. Mari kita refleksi kembali diri kita. Selama ini apakah kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita? Tuhan tidak menjawab kita lagi. Sudah renungkan peristiwa salib, di mana Tuhan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita berdiam diri sejenak. Kita refleksi kembali kehidupan rohani kita. Apakah kita mengalami kondisi spiritual desersi ini? Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan
Saya minta persediaan penginjil Ishak untuk menutup dalam doa refleksi ini, berdoa untuk respon terhadap kebenaran firman Tuhan. Silakan penginjil Ishak. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Ampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami sering sekali kami merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika kami melihat masalah-masalah kami jauh lebih besar daripada Engkau sendiri. Ketika kami melihat begitu banyak rintangan yang membuat kami tidak bisa berpikir dapatkah kami melaluinya. Tapi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan, sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi kabut dosa hati kami. Karena kami tidak lagi melihat Tuhan, kami menjauhkan diri daripada Tuhan, membuat kami tidak bisa lagi melihat Engkau. Sesungguhnya ketika kami merasa ditinggalkan Allah, kami tidak sungguh-sungguh ditinggalkan oleh Engkau. Berbeda sekali dengan apa yang Kristus rasakan ketika Dia ada di atas kayu salib. Oleh sebab itu ampuni kami Tuhan jikalau kami bergumul dengan iman kami di dalam masa-masa sulit kami. Ampuni kami kalau kami meragukan-Mu, ampuni kami kalau kami merasa Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Tolong kami agar kami kembali dapat mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir bersama dengan kami, yang mengasihi kami bahkan pada saat kami menjadi seteru-seteru-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Di malam ini kami kembali datang memohon pertolongan Tuhan. Jikalau kami sudah begitu jauh untuk memandang Engkau, jikalau kami sudah terlalu jauh untuk tidak bisa melihat Engkau ada di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, sentuh kami sekali lagi dan bawa kami untuk kembali memandang kepadamu, agar kami yakin bahwa Engkau begitu mengasihi kami, dan karya-Mu sanggup untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur hari ini Pendeta Yohanes Trifan telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu baik, yang mengingatkan kami untuk tetap melihat kepada Tuhan. Sesungguhnya apa yang kami alami saat ini, penderitaan kami yang kami alami saat ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan kelak. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dan bawa kami semakin masuk di dalam persiapan-persiapan kami, mengingat akan karya-Mu di Jumat Agung nanti, dan bagaimana kami bisa menemukan harapan dan kemenangan di Minggu Paskah nanti. Ini doa kami berdoa, bersyukur buat kehadiran Pendeta Yohanes Trifan, kiranya Tuhan terus memakai beliau untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kami dan mengingatkan kami akan kebesaran karya Tuhan. Berkati beliau, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya ingin menseringkan satu nas firman Tuhan yang saya ingin kita membaca nas ini secara berulang-ulang. Yaitu Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya ingin kita sebelum meninggalkan ruang pertemuan doa kita Zoom ini, kita sungguh-sungguh diyakinkan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi saya rindu sekali bahwa nas firman Tuhan ini bukan hanya ada di otak kita, tapi nas firman Tuhan ini masuk ke dalam hati kita. Mari kita baca dalam hati kita masing-masing, secara pribadi demi pribadi. Kita baca berulang-ulang kalimat ini. Kita resapi kalimat ini. Bahkan kita ganti kalimat kita ini menjadi aku atau saya. Kita baca berulang-ulang, siapakah yang akan memisahkan saya dari kasih Kristus? Siapa yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus? Kita baca berulang-ulang dan kemudian kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan kembali. Dan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersama-sama membaca dalam hati saja nas firman Tuhan ini berulang-ulang.
Ya Tuhan, sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Walau apapun itu kesulitan kami, penderitaan kami, bahkan keraguan kami sendiri pun tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan. Seringkali hal ini kami lupakan akan nasib ini ya Tuhan. Dan kami merasa seolah-olah Tuhan itu jauh dan tidak lagi menyayangi kami, tidak mengasihi kami. Dan kami terpisah dari kasih Tuhan. Kami belum ditinggalkan oleh Allah dan kami tidak ditinggalkan oleh Allah. Tuhan, tuntunlah kami supaya keyakinan ini Tuhan tanamkan kembali, Tuhan kuatkan kembali hati kami, hingga kami tidak meragukan lagi kasih Tuhan kepada kami, tidak meragukan lagi akan kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan kehadiran Tuhan betul-betul nyata kami rasakan, kami alami dalam hidup kami. Iman kami boleh menjadi iman yang hidup ya Tuhan, yang kami boleh berbuah dalam hidup kami, dan tidak terus berada dalam sebuah depresi rohani yang berkepanjangan, yang tidak ada ujung, bahkan mungkin jangan sampai mendekati kematian baru kami sadar. Biarlah Tuhan kami dibangunkan kembali, kami mengalami sebuah kebangunan rohani daripada Tuhan, rohani kami dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah, mari kita bersama-sama membuka suara. Ya. Kita membuka suara, kita mendoakan. Mungkin orang-orang yang kita kenal, yang sedang mengalami depresi rohani. Baik itu jemaat kita atau keluarga kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, supaya Tuhan mengasihani mereka dan Tuhan memulihkan kembali akan kondisi mereka. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kebangunan rohani bagi gereja kita. Kita berdoa supaya gereja kita, jemaat kita tidak tertidur kami dalam tidur yang panjang. Jadi kita berdoa supaya Tuhan memberikan sebuah kebangunan rohani dan tidak mengalami kelesuan rohani, apalagi depresi rohani. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Di surga kami belas kasih Tuhan atas setiap kami, keluarga kami, hamba-Mu dan saudara-saudara kami, keluarga kami, oleh tidur rohani yang berkepanjangan. dan jemaat di mana Kami mohon Tuhan belas kasihan hadirkan kami dan bersekutu. Dan juga para rekan-rekan kepala sekolah, sampai depresi rohani berkepanjangan ya Tuhan. orang tua Kami murid, tidak kami semua merasakan kehadiran-Mu bahkan sampai Kota Bandung secara khusus dan juga di tempat-tempat lain. Dan lawatan tangan kasih Tuhan menyertai setiap kami supaya kami tidak tertidur dan kami tetap terjaga seturut dengan firman-Mu. Biarlah belas kasih Tuhan melingkupi kami semua, karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu kami mohon belas kasih. Amin. Setelah kita bersyukur, kita bersyukur bahwa dari hari Senin sampai dengan hari Rabu ini sudah 3 hari kita mengadakan malam doa dan puasa, dan juga setiap malam ada pertemuan-pertemuan, dan doakan besok merupakan malam yang terakhir di dalam malam doa dan puasa, dan doakan supaya besok Tuhan kembali memberkati kita dalam pertemuan besok. Doakan penginjil Iren yang akan melayani esok. Doakan untuk seluruh jaringan internet supaya bisa berlangsung dengan baik juga. Dan saya minta kesediaan penginjil Imars untuk mendoakan akan hal ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah sertakan kepada setiap kami. Hari-hari boleh kami lewati ketika kami bersama-sama berpuasa, ketika kami bersama-sama setiap petang kami berhimpun, bersentuhan dengan firman-Mu, berinteraksi dengan firman-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang sudah
menyertai kami. Kami mohon belas kasih-Mu untuk pertemuan kami di esok hari. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu penginjil Iren yang akan menyampaikan firman pada doa dan puasa pada besok malam. Tuhan, tolong dia dalam mempersiapkan dan tolong setiap kami supaya kami juga dibangunkan, bukan sekedar hadir, bukan sekedar ikut, tetapi kami menikmati kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Engkau mendengar seru sembahyang permohonan setiap kami, supaya kami terus terjaga dan dijagakan oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu kami berdoa dan mohon belas kasih. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan untuk ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah pada hari Jumat dan pada hari Minggu. Kita doakan untuk keamanan. Kita tahu bahwa tadi teroris kembali menyerang Mabes Polri dan telah ditembak mati. Kita doakan supaya Tuhan menegakkan keamanan di negara kita dan khususnya pada ibadah Jumat Agung dan juga Paskah nanti, dan bukan hanya di gereja kita tapi juga di gereja-gereja lain di seluruh Indonesia ini. Mari saudara kita bersama-sama membuka suara, doakan juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu dalam Jumat Agung penginjil Helmi dan kebaktian Paskah penginjil Ishak Beriman. Juga berdoa untuk peneguhan majelis dan pelantikan pada hari Minggu Paskah, dan doakan juga untuk perjamuan kudus secara onsite pada hari Jumat. Mari kita doa sama-sama. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan lagi ibadah surga saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau kembali Tuhan, mau berdoa untuk keamanan di dalam ibadah Jumat Agung dan juga Paskah hari ke depan. Kami doakan Tuhan tolong pimpin kami dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk keamanan keselamatan Tuhan menjelang Jumat Agung dan Paskah ini Tuhan, karena beberapa waktu ini ada orang-orang yang memanfaatkan momen untuk mereka membuat kekacauan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami akan bersama-sama menikmati kedua ibadah ini di tengah-tengah menjaga diri dengan baik dan juga waspada dan terjadi saat ini Tuhan, dan menjaga gereja kami dan juga gereja-gereja yang akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang berbagai pelayanan kepada kami untuk gereja-gereja Tuhan yang akan mengadakan ibadah mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka Agung dan juga Paskah di semua juga bisa majelis yang baru juga gereja-gereja Tuhan di kelancaran seluruh Indonesia, bahkan di seluruh seluruh lawati satu persatu oleh Tuhan di dalam sebagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga dalam hal-hal keamanan. Nama-Mu di dalam nama Tuhan Terima Yesus kasih Tuhan, terima kasih Tuhan mendengarkan seru sembahyang permohonan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon belas kasih Tuhan. Amin. Kita kesediaan Pendeta Andrew menutup dalam doa dan juga sekaligus mendoakan jemaat kita yang sedang berada dalam kelemahan tubuh dan juga mendoakan segala pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang dihadapi oleh jemaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Adalah baik dan indah di masa-masa seperti sekarang ini, peringatan menuju Jumat Agung ataupun Paskah. Setiap kami anak-anak Tuhan, biarlah punya satu waktu untuk berpikir, merenung, bahkan meresapi akan arti dan makna pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Sehingga waktu-waktu ini tidak
berlalu menjadi percuma sia-sia, melainkan kami terus lewat waktu yang amat sangat indah boleh terbangunkan akan satu kebangunan di dalam rohani kami. Kami tidak lagi tampil menjadi orang percaya yang ala kadarnya. Terlebih-lebih kami tidak mau lagi menjadi pelayan Tuhan yang sembrono, pelayan Tuhan yang tidak ada suatu semangat dan juang panggilan yang serius untuk memuliakan Tuhan. Tolong Tuhan, lewat peringatan Jumat Agung ataupun Paskah, kami semua akan kembali menata diri, bahkan kami akan mengambil satu ketekatan bulat untuk melalui waktu-waktu yang masih Tuhan anugerahkan. Kami akan sebaik-baiknya bekerja, memasyurkan, bahkan menjadi orang-orang percaya yang bukan sekedar ingin diselamatkan semata, tetapi ingin berkorban untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sudah pakai 3 malam dan bahkan besok, yang dimana kami juga akan kembali bersekutu dalam persaudaraan doa kami. Ya, hamba-Mu saat ini juga merindukan bagaimana Bapak Tilik dan Lawat, begitu banyak kekasih-kekasih kami di keluarga besar Jemaat Kaimtong yang ada memasuki usia tinggi, usia indah, dan di antara mereka ada yang memiliki penyakit baik stroke, cancer, gagal ginjal, penyakit gula, tidak bisa tidur, ataupun amnesia, jadi pelupa, ataupun mengalami patah tulang, mengalami ketidakberdayaan dan tidak leluasa untuk beraktivitas, ataupun ada yang mengalami perkabungan, di antaranya ditinggal oleh kekasihnya, oleh anaknya, sehingga mereka jadi susah sebagai orang tua yang ditinggalkan oleh putra-putrinya. Kasihanilah ya Bapak akan saudara-saudara kekasih kami yang seperti ini. Bahkan apabila yang ada yang sedang merintih karena digerogoti oleh kanker seperti Ibu Mingcu, kasihanilah Bapak. Ringankanlah akan beban anakmu ini Bapak, supaya lewat pengobatan di rumah ataupun perawatan putri satu-satunya akan meredakan segala sakit. Ataupun kami tetap mengingat juga buat Ibu Tan Wan Yin, biarlah dia tidak menyerah begitu saja, melainkan tetap di dalam segala kesusahan, di dalam menikmati masa tua dengan terbaring juga oksigen yang harus dikonsumsinya. Ya tetap bersyukur pada Tuhan dan tetap menampilkan iman yang teguh kepada Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekali lagi begitu banyak kekasih kami yang juga sedang bergumul dalam hal pekerjaan, dunia usaha, ataupun keuangan mereka, ataupun segala dana-dana operasional sebulan demi sebulan, baik untuk pengobatan, baik untuk studi anak-anak mereka, baik untuk keperluan-keperluan lainnya. Siapa yang sedang mengalami seperti ini? Hanya Engkau Tuhan yang tahu. Kiranya Engkau sendiri tampil memberikan suatu bantuan atas mereka, keteguhan atas mereka supaya mereka tetap di dalam kesesakan hidup, mereka tetap ada dalam ketenangan, ada dalam keadaan damai, karena mereka yakin Kristus Yesus akan tampil memberikan suatu pertolongan dan satu bantuannya yang nyata. Terima kasih Bapak. Kami titipkan sekali lagi suasana di Indonesia, keamanan, bahkan vaksinasi yang sedang dijalankan, supaya semuanya boleh tetap diberlangsungkan dan tidak kurang suatu apapun. Dan bahkan pemerintah boleh senantiasa dengan tangan kerja keras, takut pada Tuhan, mau memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat dalam keamanan, dalam vaksinasi, dalam menumpas mata rantai COVID-19. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Demi nama Kristus Yesus,
Tuhan Juru Selamat Penebus. Kami sudah bersyukur memohon doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andrew. Saya serahkan kembali kepada host kita, kepada penginjil Iren. Terima kasih kepada Pendeta Yohanes yang telah memimpin persekutuan doa. Saya yakin baik setiap pujian maupun kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi setiap kita dan menolong kita untuk semakin percaya dan percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, besok kita akan kembali mengadakan persekutuan doa puasa di jam yang sama, jam 9. Kiranya Bapak Ibu dapat mengikuti persekutuan doa puasa esok hari. Persekutuan kita pada malam hari ini selesai. Kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.